Konsorsium pimpinan Garibaldi Thohir jajaki akuisisi 49,23% saham Trimega Sekuritas atau TRIM, sementara emiten konstruksi PTPP akhirnya klarifikasi gugatan PKPU dari sahabat daya mandiri. Dan pemirsa, berikut corporate info selengkapnya untuk Anda. PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP tengah berproses dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh PT Sahabat Daya Mandiri selaku subkontraktor. Menurut Sekretaris Perusahaan PTPP Yuyus Duarsa dalam surat penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 5 Oktober 2021, saat ini perseroan sedang dalam penyelesaian utang tersebut. Manajemen perseroan mengatakan akan menyelesaikan kewajiban usai verifikasi dan validasi atas pengakuan kewajiban tambahan lain antara PTPP dengan Sahabat Daya Mandiri sesuai berita acara kesepakatan. Konsorsium yang dipimpin Garibaldi Thohir berencana mengakuisisi 3,5 miliar saham atau setara 49,23% saham Trimega Sekuritas Indonesia atau TRIM yang dikuasai Northstar Group melalui anak usahanya Advent Wealth Finance Ltd. Adapun tujuan rencana akuisisi adalah untuk investasi dan pengembangan bisnis. Akuisisi saham ini akan mengakibatkan perubahan pengendalian pada perseroan. Saat ini 49,23% saham perseroan dikuasai oleh Advent Wealth Finance. Kemudian PT Union Sampurna 9,85% dan Public Study Texas sebesar 40,92%. Meski IHSG melemah pada penutupan Selasa kemarin, sejumlah saham tetap cuan tinggi. Salah satunya harga saham Bima atau PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk melonjak 34,55% dalam sehari. Bursa Saham Indonesia mencatat total nilai transaksi saham Bima mencapai 45,3 miliar rupiah, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 2,2 juta lot. Adapun sejak tahun lalu, 5 Oktober 2020, harga saham Bima sudah naik 344% dari harga saat itu Rp50. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan kemarin. Pemirsa, indeks harga saham gabungan tertekan saat sesi sore Selasa kemarin terpangkas 55 poin dan akhirnya meninggalkan level 6.300-an dan ditutup di level 6.288 atau turun di 0,86%. Review pergerakan indeks harga saham gabungan, pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke Eropa. Semuanya juga kompak menghijau dipimpin perbankan dan teknologi. Indeks DAX di Jerman melejit di 1,05% menjadi 15.194. FTSE Inggris naik di 0,94% menjadi 7.077 dan CAC Perancis bertambah 1,52% menjadi 6.576. Kita beralih ke data terakhir dari Bursa Amerika, pemirsa, di mana Dow Jones ditutup melonjak di 0,92% menjadi 34.314. S&P 500 melesat di 1,05% menjadi 4.345, sedangkan Nasdaq juga mengalami penguatan di 1,25% menjadi 14.433. Kita beralih ke data terakhir dari Bursa Asia. Nikkei Jepang dibuka menguat di 0,64% di level 27.999,19. Kospi Korea dibuka menguat di 0,75% di 2.984,28 dan STI Singapura ditutup melemah di 0,70% di level 3.068,12 dan Hang Seng Hong Kong menguat di 0,28% di 24.104,15. Kita beralih ke pergerakan komoditas, pemirsa. Perbaruan data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, minyak WTI menguat di 0,19% di 79,08 dolar Amerika per barrel. Nikel juga menguat di 0,07% di 18.132,50 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,15% di level 1.758,25 dolar Amerika per troy ounce. Kita juga akan lihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.252 rupiah, terhadap euro di 16.525 rupiah, pound sterling di 19.137 rupiah dan yen Jepang di 128,18 rupiah.